Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak diragukan lagi bahwa kita sudah mengetahui bintang kejora dari kalangan para sahabat Rasulullah ini. Adakah kaum muslimin yang belum mengenal Abu Hurairah? Orang-orang pada masa jahiliyah memanggilnya dengan Abu Samsin. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dirinya dengan Islam dan bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengganti namanya menjadi Abdurrahman. Sedangkan ia dijuluki dengan nama Abu Hurairah karena saat ia masih kecil, ia memiliki seekor kucing yang selalu bermain dengannya. Maka para sahabatnya memanggil ia dengan Abu Hurairah. Begitu ia sudah sering akrab dengan Rasulullah, maka beliau memanggilnya dengan Abu Hir, agar lebih akrab dan terkesan sayang. Dan Abu Hurairah sendiri lebih suka dengan panggilan Abu Hir daripada Abu Hurairah. Dan ia pernah berkata, "Kekasihku Rasulullah memanggil diriku dengan nama tersebut, sebab Hir adalah kucing jantan, sedangkan Hurairah adalah betina. Jantan lebih baik daripada betina." Abu Hurairah masuk Islam lewat Al-Tufail bin Amr Al-Dausi. Ia menetap di Daus hingga tahun ke-6 Hijriah saat ia bersama utusan kaumnya datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pemuda yang berasal dari Daus ini mendedikasikan waktunya untuk berkhidmat dan mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pemuda tadi lebih memilih untuk tinggal di masjid, menjadikan Nabi sebagai pengajar dan imam dirinya. Sebab ia sendiri dalam hidupnya tidak beristri dan beranak. Ia hanya memiliki seorang ibu tua renta yang terus berusaha untuk mengajaknya kembali kepada kemusyrikan. Pada suatu hari Abu Hurairah mengajak ibunya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ibunya mengucapkan ungkapan yang buruk tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga membuat Abu Hurairah bersedih. Maka Abu Hurairah pergi menemui Rasulullah sambil menangis. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan penyebab yang membuat ia menangis, maka Abu Hurairah menjawab, "Aku tidak pernah merasa bosan untuk mengajak ibuku masuk ke dalam Islam. Akan tetapi ia terus menolak ajakanku. Hari ini aku mengajaknya lagi, namun ia mengucapkan hal buruk tentang dirimu. Berdoalah kepada Allah agar ia mau mencondongkan hati ibu Abu Hurairah ke arah Islam." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun langsung berdoa untuk ibu Abu Hurairah. Abu Hurairah berkisah, "Aku pun segera kembali ke rumah. Ternyata pintu rumah telah terbuka. Aku mendengar ada suara air dari dalam dan aku berniat masuk ke dalam. Namun ibuku langsung berkata, 'Diam di tempatmu, ya Abu Hurairah.' Kemudian ia mengenakan bajunya dan menyuruhku masuk. Begitu aku masuk, ibuku langsung berkata, 'Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.' Aku kembali menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku menangis karena gembiranya, persis seperti aku menangis karena aku merasa sedih sebelumnya. Aku berkata kepada beliau, 'Berita gembira, ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doamu dan memberikan petunjuk kepada ibuku agar masuk Islam.'
Abu Hurairah amat mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang mengalir ke seluruh daging dan darahnya. Ia selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan anugerah kepadanya untuk mendampingi dan mengikuti ajaran agamanya. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada Abu Hurairah sehingga masuk Islam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan Al-Quran kepada Abu Hurairah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan anugerah kepada Abu Hurairah untuk menjadi sahabat Muhammad SAW." Sebagaimana Abu Hurairah amat mencintai Rasulullah, ia juga amat mencintai ilmu dan menjadikan ilmu tersebut sebagai kebiasaan serta cita-citanya. Zaid bin Thabit mengisahkan, "Saat aku, Abu Hurairah dan seorang sahabatku yang lainnya sedang berada di masjid untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu datanglah Rasulullah ke arah kami dan duduk di hadapan kami, lalu kami pun diam. Rasulullah SAW bersabda, 'Lakukanlah lagi apa yang sedang kalian lakukan.' Aku dan sahabatku berdoa kepada Allah sebelum Abu Hurairah dan Rasul SAW mengaminkan doa kami. Kemudian Abu Hurairah berdoa, 'Ya Allah, aku meminta kepadamu seperti apa yang dipinta oleh kedua sahabatku. Aku minta kepadamu ilmu yang tidak pernah terlupa.' Kemudian Rasulullah SAW mengaminkan doanya. Lalu kami meminta kepada Allah ilmu yang tidak bakal terlupa. Namun Rasulullah SAW bersabda, 'Kalian sudah didahului oleh pemuda Al-Dawsi ini.'" Sementara Abu Hurairah mencintai ilmu untuk dirinya, ia pun menyukai apakah ilmu tersebut dapat bermanfaat untuk orang lain. Salah satunya adalah saat ia suatu hari sedang melewati pasar Madinah. Ia merasa aneh dengan manusia yang sibuk oleh urusan dunia dan tenggelam dalam urusan jual beli. Kemudian ia berdiri di hadapan mereka dan berkata, "Alangkah lemahnya kalian, wahai penduduk Madinah. Harta warisan Rasulullah SAW sedang dibagikan, sedangkan kalian masih saja berada di sini. Apakah kalian tidak mau pergi ke sana dan mengambil jatah kalian?" Maka mereka pun segera berlari terburu-buru, sementara Abu Hurairah menunggu mereka, sehingga mereka kembali. Begitu mereka melihat Abu Hurairah dan berkata, "Wahai Abu Hurairah, kami sudah datang dan masuk ke dalam masjid, akan tetapi kami tidak mendapati apapun dibagikan di sana." Abu Hurairah bertanya kepada mereka, "Apakah kalian tidak mendapati seorang pun berada di masjid?" Mereka menjawab, "Tentu kami melihat ada orang yang sedang sholat, beberapa orang sedang membaca Al-Quran, dan beberapa orang sedang mempelajari halal dan haram." Abu Hurairah langsung berkata, "Celaka kalian, itulah harta warisan Rasulullah SAW." Abu Hurairah pernah menjadi gubernur Madinah pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan lebih dari sekali. Jabatan tersebut sedikit pun tidak merubah watak dan sikapnya. Selain terkenal sebagai orang yang luas ilmunya dan berbudi luhur, ia juga dikenal sebagai orang yang bertakwa dan wara'. Ia selalu berpuasa di siang hari, dan pada sepertiga malam pertama ia sudah bangun untuk beribadah. Kemudian pada paruh kedua malam, ia membangunkan istrinya sehingga istrinya beribadah pada sepertiga kedua dari malam. Kemudian istrinya pada separuh malam terakhir membangunkan putrinya untuk beribadah. Maka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
tidak pernah berhenti sepanjang malam di rumah Abu Hurairah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati Abu Hurairah dengan rahmat yang luas. Ia telah mampu menghafal demi umat Islam lebih dari 1.600 hadis Rasulullah SAW.